Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Aisyah Pekalongan dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema yaitu sebuah tema yang saya ambilkan dari kitab berjudul Mafatihur Rizq fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kiat lancar rezeki berdasarkan naungan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatu Al-Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin.
Maka pembicaraan tentang rezeki masuk kepada 4 poin ini. Masuk kepada 4 poin. Dia berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena bagi seorang muslim, kalau sudah membicarakan rezeki, maka berarti membicarakan tentang salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama, di antaranya adalah Razzaq. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha luas rezekinya, memiliki kekuatan yang nyata. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Raziq, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah rezeki kepada kami, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 58, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Razzaq dan mempunyai nama Raziq. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 72. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi membicarakan rezeki ada kaitannya dengan perkara akidah, keyakinan seorang muslim di dalam qalbu bahwa Allah yang dia ibadahi memiliki nama yaitu Ar-Razzaq, memiliki sifat yaitu rizq. Ini berarti pembicaraan rezeki berkaitan dengan hal yang menunjukkan kepada akidah. Yang kedua, pembicaraan rezeki berkaitan dengan akidah juga dilihat dari sisi bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalkan di dalam ayat yang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan rezeki, mempunyai kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Surat Yunus ayat 31. Kata siapakah ini, para ulama mengatakan bukan untuk dijawab pertanyaannya,
tetapi ini adalah untuk penetapan. Su'alun takriri, pertanyaan untuk penetapan. Ma'nahu an-nafi, maknanya adalah peniadaan. Jadi kalau seandainya siapakah, kita ganti dengan tidak ada, nah itu cocok. Coba aja. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepada kalian? Coba kita ganti kata siapakah dengan tidak ada. Katakanlah, tidak ada yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, maka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara rezeki berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Nah, ini sama juga nih pertanyaannya, kita ganti dengan tidak ada. Apakah atau adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Adakah di sini kita ganti dengan tidak ada. Kata tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Ini sekali lagi pembicaraan rezeki berkaitan dengan akidah, bahwa Allah memiliki nama dan sifat rezeki. Nama Allah Ar-Raziq atau nama Allah Razzaq, sifat Allah pemberi rezeki. Kemudian ditinjau dari sisi kekuasaan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti tema ini penting karena berkaitan dengan akidah seorang muslim. Baik. Yang kedua, tema ini tentang rezeki berkaitan dengan ibadah. Dilihat dari mana dia berkaitan dengan ibadah. Karena seorang laki-laki yang bekerja mencari rezeki, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rezeki. Kata beliau, ittaqullah wa ajmilu fi talab fa inna allaha fa inna nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah. Suruh kita perbaiki dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu ajmilu fi talab, perbagus cara kalian mencari rezeki. Kalau punya rumah makan, makanannya harus enak, tempatnya harus bersih, pelayannya harus ramah, kemudian harganya harus murah. Perbagus, ajmilu fi talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Meskipun tersisa satu minuman, maka dia akan menjemput rezekinya. Ini hadis menunjukkan bahwa rezeki, membicarakan tentang rezeki ada kaitannya dengan ibadah.
ibadahnya seorang suami menafkahi istrinya. Dia harus mencari rezeki, bekerja, tidak boleh nganggur. Ya. Contoh yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqah illa ujirta alaih hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya, sampai suapan makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu itu adalah dianggap sedekah nafkah. Dan tidak bisa seseorang memberikan makan, minum kepada istrinya, pakaian, alat-alat transportasi, komunikasi, tempat tinggal, kecuali dengan sang suami bekerja mencari rezeki. Maka para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki atau pembicaraan tentang rezeki kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini berarti pembicaraan rezeki penting, sudah berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim dalam kalbunya, kemudian berkaitan dengan ibadah, kemudian berkaitan dengan adab dan akhlak. Seorang yang mencari rezeki, muslim yang mencari rezeki harus beradab dan berakhlak saat mencari rezekinya, yaitu adabnya mencari yang halal, diharamkan untuk mencari yang haram. Adab di dalam mencari rezeki. Kenapa demikian? Karena sudah ditentukan dalam agama Islam tentang haramnya memakan harta yang haram, seperti riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Berhutang riba, nyari modal riba. Allah menghancurkan harta riba dan Allah menambahkan harta sedekah. Penghancuran pada ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah penghancuran dari dua sisi. Ini saya bacakan ya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat dari Abdullah bin Abbas bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa ila qul." Artinya riba itu meskipun terlihat banyak nominalnya, maka pasti akan menuju kepada sedikit hasilnya. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa riba dia akan menghancurkan imma bil kulliyah, hartanya habis sehabis-habisnya, wa imma fi barakatiha, atau di dalam berkahnya. Hartanya terlihat banyak tetapi tidak berkah, tidak ada kebaikan di dalam hartanya. Nanti saya akan singgung tentang keberkahan harta. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa pembicaraan tentang rezeki itu erat kaitannya dengan adab dan akhlak seorang muslim. Yang keempat, pembicaraan tentang rezeki erat kaitannya dengan muamalah. Muamalah, mencari rezeki dengan cara berdagang, jual beli, simpan pinjam, hutang piutang. Mencari rezeki dengan cara
gadai, menggadai, dan seterusnya. Maka tema ini penting karena mencakup 4 aspek kehidupan manusia: akidahnya, ibadahnya, adab akhlaknya, muamalahnya. Ini poin yang patut kita pahami sebelum masuk kepada kiat lancar rezeki. Poin yang kedua yang patut kita pahami juga adalah bahwa rezeki, ini saya bacakan ya, buku menarik judulnya Al-Barakah Fir Rizq wal Asbab Al-Jalibati Laha Fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan ini bukan yang saya baca sekarang, tetapi saya ngambil dari situ nanti definisinya. Dan seorang ustaz harus banyak baca buku. Gak boleh dia duduk di majelis ini modal nekat, modal cerita. Gak boleh. Kajian kita tuh kajian Islam ilmiah. Ya, ilmiah itu artinya kajiannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dengan dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-barakah fi rizq, keberkahan dalam rezeki. Wal asbab al-jalibati laha fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan berdasarkan naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Nah, poin kedua yang ingin saya bahas, saya ambilkan dari sini, yaitu apa pengertian rezeki. Nah, itu dia. Apa pengertian kata rezeki di dalam bahasa Arab? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rizq bahasa Arabnya dengan cara memberikan huruf kasrah pada huruf ra-nya, ar-rizqu, yang artinya adalah ma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang diambil manfaatnya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Qamusul Muhit, salah satu kitab kamus besar bahasa Arab. Jadi arti rizki secara bahasa adalah asy-syai' alladzi yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya itu adalah rezeki. Kenapa penting kita meletakkan definisi ini? Karena agar kita paham bahwa rezeki bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar emas, perak, tetapi segala yang bisa diambil manfaatnya itu adalah rezeki. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, kitab tafsir yang sangat terkenal, Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan ar-rizq haqiqatuhu ma yutaghadza bihi al-hayy wa yakunu fihi baqa'u ruhihi wa nama'u jasadihi. Yang artinya rezeki hakikatnya adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang yang masih hidup, makhluk yang masih hidup, yang dengannya ruhnya tetap, jasadnya juga tetap. Nah, ini makna yang kedua dari rezeki. Jadi makna yang pertama, rezeki adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Yang kedua, segala sesuatu yang bisa dikonsumsi itu adalah rezeki. Ya, itu adalah rezeki. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada
surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Apa itu menginfakkannya? Artinya mereka gunakan untuk dipakai, dimanfaatkan, atau digunakan untuk dikonsumsi. Itu arti rezeki secara bahasa kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian arti yang lain pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rezeki al-malu fil asli ma yumlaku min adh-dhahabi wal fiddah, thumma utliq ala kulli ma yaqtani wa yamliku min al-a'yan. Yang artinya rezeki, harta, asalnya orang Arab menyebutkan adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa emas, perak. Asalnya cuma pada itu, rezeki itu. Ya. Tetapi kemudian apa saja yang kemudian dimiliki oleh manusia, maka itulah rezeki. Berarti tangan rezeki, mata rezeki, telinga rezeki. Makanya ketika ada orang mengadu kepada seorang alim tentang kemiskinannya, mengadu kepada, kalau tidak salah kepada Al-Hasan Al-Basri atau Ibrahim bin Adham tentang miskin, maka seorang alim ini berkata, ara an ashtari minka ainaika, saya ingin membeli dua matamu dengan 1000 dinar. Orang tersebut mengatakan tidak mau. Kalau begitu saya ingin beli kedua tanganmu dengan 1000 dinar. Orang tersebut mengatakan tidak mau. Kalau begitu aku akan beli dengan kedua kakimu 1000 dinar. Orang tersebut mengatakan tidak mau. Maka si alim ini mengatakan, ara anna indaka mi'in uluf wa tashkul hajah. Aku melihat engkau ini memiliki ratusan ribu dinar, lalu kenapa engkau mengeluh akan kemiskinan? Nah, paham ya cara berpikirnya ya? Jadi ini rezeki, ini rezeki, ini rezeki, ini rezeki, ini rezeki. Maka jangan melulu rezeki itu adalah uang. Bahkan mata lebih afdal daripada uang sebanyak-banyaknya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, mata dan lisan. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 2 mata, 2 bibir, 1 lisan? Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang buta, kemudian diberitahukan kepada dia, wahai fulan, di depanmu ada rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan, semuanya milikmu. Apa kata orang buta tersebut? Mana Ustaz? Gelap. Ya, ini tamparan keras bagi orang yang suka sedikit-sedikit mengeluh, padahal dia punya rezeki yang banyak. Apa rezekinya? Mata. Oleh karenanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau membaca ayat tadi menangis 1 malam suntuk. Alam naj'al lahu 'ainain. Ketika ditanya di pagi hari, mengapa engkau menangis? Kata Abdullah bin Mubarak, hal bitta laylah syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima? Apakah engkau pernah di suatu malam bersyukur kepada Allah
Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Kita ini sekarang Pak kurang menikmati mata. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam tinggal pencet bisa ngelihat lagi. Coba kalau seandainya tidak ada listrik, maka akan terasa betul nikmat mata di siang hari. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini penting mengerti tentang rezeki, terutama ibu-ibu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mengeluh, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Salah satu penyebab para wanita masuk ke dalam neraka adalah memperbanyak laknat. Artinya apa? Tidak berterima kasih kepada pemberian suami, selalu merasa kurang. Kenapa? Karena tidak memahami hakikat apa tadi? Rezeki. Dikira rezeki cuma uang, cuma emas, cuma perhiasan, cuma tas branded. Enggak. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada rezeki itu, yaitu kesehatan. Makanya kesehatan akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali. Awwalu ma yusalu 'abdu bihi yaumal qiyamah an yuqala lah alam nusihha laka jismak. Yang artinya hal yang paling pertama kami akan tanyakan atas seorang hamba pada hari kiamat dari nikmat adalah, bukankah telah kami sehatkan badanmu? Itu rezeki, sehat badan. Ya, itu rezeki. Bukan hanya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, itu rezeki. Rezeki yang lebih dahsyat adalah kesehatan. Rezeki yang lebih dahsyat adalah keimanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nikmat rezeki yaitu as-sihah, rezeki sehat, wal faragh, rezeki waktu yang luang. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemahaman tentang rezeki kita harus kupas lagi. Baik. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya akan sebutkan sekitar 10 kiat lancar rezeki. Sebelumnya saya ingin mengkupas sebuah permasalahan juga. Ustadz, apa hukumnya beramal ingin dapat luas rezeki? Contoh ya, menyambung hubungan rahim. Nanti ada salah satu kiat lancar rezekinya, menyambung hubungan rahim. Apa hukumnya saya menyambung hubungan rahim dengan niatan agar lancar rezeki? Apakah mengurangi keikhlasan atau tidak? Nah, sebelum masuk itu saya harus menjelaskan ini juga. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, beribadah yang paling afdal adalah beribadah yang mencari hanya ridha Allah. Tidak diembeli apa-apa, hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman akan hal itu. Di antaranya adalah surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum.
Dan orang-orang yang bersama beliau keras terhadap orang kafir, saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka kamu lihat dalam keadaan selalu ruku, selalu sujud. Kenapa? Mencari karunia dari Allah dan ridho. Nah, ini tingkatan ibadah paling tinggi. Beribadah karena ingin dapat ridho Allah. Ini tingkatan ibadah paling tinggi. Tidak ingin embel-embel dunia. Begitu juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Allah berfirman tentang kaum Ansar. Kaum Muhajirin. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Yang artinya orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Mereka sebenarnya kaya di Mekah, tapi gara-gara berhijrah jadi miskin. Makanya salah satu yang sangat berat bagi seorang muslim adalah berhijrah. Ya, berhijrah. Meninggalkan sesuatu kampung halamannya, hartanya, keluarganya demi Allah dan Rasulnya. Orang-orang dari kaum fakir muhajir yang dikeluarkan dari rumah mereka, harta mereka, mereka mencari karunia Allah dan ridhonya. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam beramal. Surat Al-Hasyr ayat 8. Taib. Tingkatan yang paling buruk dalam beramal adalah beramal hanya ingin dunia saja. Beramal hanya ingin dunia saja. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuzlamun. Ulaika alladhina la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Ya, dikasih oleh Allah. Yang ingin dunia dikasih oleh Allah. Contoh misalkan ada orang bersedekah hanya ingin dilipatkan rezekinya, dikasih oleh Allah secara sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada orang sholat subuh berjamaah, kebetulan di masjid tersebut sedang diadakan undian. Siapa yang dapat undian dapat mobil. Maka dia tidak pernah sholat subuh berjamaah. Dia sholat subuh berjamaah hanya ingin dapat mobil. Nggak ada niatan ibadah sama sekali. Dikasih oleh Allah. Dikasih. Jangan heran itu, dikasih. Yang bersedekah kan ada pendakwah untuk sedekah, ya. Gaya berdakwahnya sedekah terus. Yang bersedekah 1 juta dikasih 100 juta. Kalau niatannya cuma itu, tidak ada niatan ibadah sama sekali, masuk ke dalam ayat ini. Dikasih oleh Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih, kami berikan kepada dia apa yang mereka inginkan dari dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi apa? Ulaika, mereka itulah orang-orang alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Nah, ya. Ini yang tadi yang paling afdal, kemudian ini yang paling rendah. Nah, di tengah-tengah ini yang kita bicarakan sekarang. Beramal niatannya ingin dunia dan ibadah
secara bersamaan. Maka jawabannya, apabila beramal niatannya ingin beribadah tetapi juga ingin dapat dunia, dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul hal-hal tersebut, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat harus niatan ibadahnya lebih besar daripada dunianya. Contoh apa? Haji. Berhaji agar bisa berdagang di Mekah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل لمن الضالين. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari karunia Allah, yaitu berdagang pada musim haji. Maka dia berhaji, niatannya ingin berhaji dan ingin berdagang. Bawa dari sini 2 slop rokok. Ya, nggak boleh ya. Mungkin kain, batik, karena memang begitu. Ini kejadian saya waktu masih mahasiswa. Kita dulu di tahun 2001 ya. Itu masih boleh kita membuat tenda-tenda di depan di depan jamarat. Tenda-tenda banyak, gitu, tenda-tenda kecil. Disitulah tempat jualan orang-orang satu dunia. Yang dari Rusia jualan pisau, jualan jaket-jaket musim dingin. Kan mereka terkenal pembuatannya di sana karena mereka memang pusatnya di sana. Jadi kita tukar. Yang dari Indonesia itu jualan rokok, jualan kain sasirangan kadang-kadang. Nah, apa hukumnya berhaji ingin ibadah plus juga ingin dapat dunia? Saya beri contoh yang lain lagi. Apa hukumnya berpuasa, ingin beribadah puasa dan ingin sehat, mengurangi kolesterol, asam urat, ya? Apa hukumnya? Nah, tadi sudah kita letakkan itu. Beribadah yang paling afdal mencari ridha Allah. Beribadah yang paling buruk mencari cuma dunia. Itu paling buruk. Nah, di tengah-tengahnya ini ibadah yang dicampuri dengan niat dunia. Kita sudah sebutkan poin pertama. Boleh apabila niatan ibadahnya lebih besar, satu, dan yang kedua disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, bersedekah, sedekah agar dilipatkan pahalanya, boleh. Tetapi syaratnya tadi apa? 2. Yang pertama, niatan ibadahnya harus lebih besar. Ya, kemudian boleh meniatkan untuk dunianya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan balas hartanya dengan berlipat-lipat. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, maka dia seperti bersedekah 1 bijinya menghasilkan 7 bulir. Di setiap 7 bulir menghasilkan 100 biji. Berarti 1 rupiah menjadi 700. Allah kemudian melipatkan rezekinya berlipat-lipat. Nah, bagaimana biar bisa ini? Boleh seperti ini. Apa tadi syaratnya yang pertama?
Niatannya paling besar apa? Beribadah. Baru setelah itu boleh untuk dia meniatkan dunianya. Contoh yang lain lagi dari hadis Rasul, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang diinginkan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dan di sini banyak para ami-ami saya, para jamaah, saya kenal betul kebiasaan orang Arab itu sangat dekat dengan keluarga. Ibnu ammi, ya khalah, khal, am, itu sudah biasa di tengah orang Arab. Dan itu patut dicontoh. Ya, dekat dengan karib kerabat yang mempunyai nasab. Bahkan aneh di zaman sekarang kalau ada orang punya grup WhatsApp yang bermacam-macam. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni kuliah. Ya. Tapi nggak punya grup keluarga. Itu termasuk memutuskan hubungan rahim kalau saya bilang. Apalagi di dalam kehidupan nyatanya tidak menghubungi satu dengan yang lainnya. Aneh itu. Tidak ada grup WhatsApp antara kakak, adik, aneh itu. Aneh itu. Aneh itu. Ya, buat sekarang. Tidak ada grup WhatsApp di keluarga. Aneh itu, aneh. Keluarga Tamimi misalnya, yang dekat-dekat. Ya. Aneh. Maka siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Nah, caranya bagaimana? Biar tidak tercela, dia sambung hubungan rahim. Niatan pertamanya apa tadi? Ibadah. Baru setelah itu boleh dia meniatkan yang lebih rendah daripada niatan ibadahnya, yaitu ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Dia bersedekah, tapi ingin anaknya sembuh. Bagaimana caranya? Dia niatkan yang paling pertama apa? Ibadah. Lalu dia sempilkan niat untuk anaknya agar sembuh. Boleh. Asal niat ibadahnya lebih besar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada percampuran niat antara niat ibadah dengan niat duniawi, tetapi belum ada dalilnya. Belum ada dalilnya. Saya beri contoh tadi. Jalan kaki dari rumah. Ya. Saya jalan kaki dari Hotel Namira Syariah ke Masjid Aisyah subuh-subuh. Saat ditanya, "Kenapa Ustaz jalan kaki?" "Biar nanti pagi bisa makan banyak." Karena ada kawan saya itu, karena Allah Subhanahu wa taala sekarang lagi latihan boxer. Saya tanya beliau, "Kenapa latihan boxer?" "Ustaz ini biar bisa makan banyak doang." Karena kan keluar keringat, akhirnya bisa makan banyak gitu. Bukan untuk sehat, biar bisa makan banyak. Maka orang jalan kaki ke masjid, satu langkah kakinya ditulis satu pahala. Satu langkah kakinya ditulis satu penghapus dosa. Satu langkah kakinya ditulis pengangkat derajat. Nah, dia niatkan juga di situ untuk sehat. Boleh enggak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya adalah dia meniatkan untuk ibadah saja. Ya. Kalau tercampur dengan niat duniawi yang tidak ada dalilnya, maka perhatikan ini, jika niat duniawinya lebih besar, berarti haram.
Jika niat duniawinya lebih kecil, berarti mubah tetapi kurang afdal. Jika niat duniawi dan ibadahnya sama, maka berarti tetap haram karena terkumpul dengan sesuatu perkara dunia. Begitu ya. Nah, sekarang amalan pertama agar kita dilancarkan rezeki. Ini coba contoh kita tadi. Bagaimana kita meletakkannya? Beristighfar, mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya. Dan sebagian ulama mengatakan lebih afdal kita mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya dibandingkan astaghfirullah ya wa atubu ilaih. Karena kalau Allahumma ighfirli wa tub alayya itu doa. Ya Allah berikan aku maghfirah, ya Allah berikan aku taubat, doa, jatuhnya kepada doa. Tapi kalau Rabbighfirli wa tub astaghfirullah wa atubu ilaih, itu jatuhnya seperti mensucikan diri. Saya sudah menjadi seorang yang beristighfar dan saya sudah menjadi seorang yang ahli taubat. Bukan jatuhnya kepada doa. Tapi wallahu alam dua-duanya boleh. Cuma yang lebih afdal Allahumma ighfirli wa tub alayya, karena dia doa. Amalan kiat paling pertama agar dilancarkan rezeki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah adalah beristighfar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah kalian, memintalah maghfirah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah pemberi maghfirah yang banyak. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Lihat, yursilu. Di situ fi'il mudhari, kata kerja present yang diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada kelangsungan. Yang banyak istighfar langsung dikasih oleh Allah. Allah akan turunkan kepada kalian hujan lebat. Allah akan bantu kalian dengan harta, anak. Allah akan menjadikan langsung untuk kalian tumbuh-tumbuhan, dan Allah akan menjadikan langsung untuk kalian sungai-sungai. Sekarang di beberapa daerah, saya nggak tahu di Pekalongan, di beberapa daerah kekeringan, ya, tidak turun hujan. Apalagi kami di Kalimantan Selatan hampir setiap pagi asap karena terbakar lahannya saking keringnya. Maka sekarang ada peraturan tidak boleh keluar anak-anak kecil kecuali setelah jam 8. Karena pagi-pagi asap. Santri-santri batuk di pesantren. Nah, maksud saya ini adalah dalil bahwa beristighfar melancarkan rezeki. Atha bin Abi Rabah, nah lihat nih, ya, ini kayak begini ilmiah. Ini yang menawan hati saya di dalam dakwah sunnah ini. Yang dulu saya di dakwah tarekat, menawan hati saya seperti ini. Pernyataan, lalu sebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, kemudian pemahaman para ulama salaf. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, yang dimaksud yumdidukum bi amwal wa bani, Allah akan membantu kalian dengan harta dan anak, adalah yuksiru amwalakum wa auladakum. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Jadi penafsirannya bukan dari kantong sendiri. Lihat lagi di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa fi hadhihi al-ayah wallati fi Hud dalilun ala anna al-istighfar yustanzalu bihi rizq wal amtar. Di dalam ayat ini surat Nuh ayat 10 sampai 12 dan juga di dalam surat Hud, ya, adalah dalil bahwa istighfar
pelancar rezeki dan hujan. Istighfar, pelancar rezeki dan hujan. Nah, di sini saya ingin menyebutkan sebuah metode beragama. Sebagian orang kelompok sebelah ketika mendengar ayat ini, yang dia amalkan ayatnya. Jadi dia baca ayatnya tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dia baca ayatnya ini. Dia kira dengan membaca ayat itu datang rezeki. Kalau kita enggak, kita pahami ayatnya, lalu apa suruhannya? Itu yang kita kerjakan, bukan baca ayatnya. Paham enggak maksud saya? Paham enggak maksud saya? Ya, seperti itu cara berpikirnya. Ya. Jadi apa maksud ayatnya? Oh, disuruh banyak istighfar agar lancar rezeki. Maka kita perbanyak istighfar, bukan baca ayatnya, bukan. Nah, ini kiat yang pertama, perbanyak istighfar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan Imam Hakim, Imam Ibnu Majah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang memperbanyak istighfar, memperbanyak ya. Memperbanyak itu artinya benar-benar diperbanyak, seakan-akan dia bernafas dengan istighfar. Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma. Lisannya terus basah dengan istighfar. Niscaya Allah langsung akan menjadikan untuknya dari setiap kegundahannya solusi, dari setiap kesempitannya jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Baik, amalan kedua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah takwa. Semakin bertakwa, semakin lancar rezeki. Ya, semakin bertakwa, semakin lancar rezeki. Apa itu takwa? Takwa 2 poin. Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itulah takwa. Ya, itulah takwa. Yang ingin lancar rezeki, perbaiki takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah kita masing-masing. Berprestasilah dalam rumah kita masing-masing. Hatamkan Quran dalam rumah masing-masing. Perbanyak sholat tahajud dalam rumah masing-masing. Sholat witir. Sholat witir itu kan banyak caranya. Ada 1 rakaat, kerjakan. Malam besoknya 3 rakaat. 3 rakaat ada 2 macam caranya. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat sekaligus salam. Kerjakan. Ada yang 5 rakaat, kerjakan. Ada yang 7 rakaat, kerjakan. Ada yang 9 rakaat. Tata caranya 8 rakaat sholat, lalu duduk, lalu bangun lagi, lalu tambah 1 rakaat, lalu salam. Kerjakan itu. Berprestasi di rumah. Ya, semakin bertakwa, semakin mendapatkan rezeki. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja, ini siapa saja, mau laki-laki, perempuan, banyak dosa, enggak banyak dosa, pemimpin, rakyat, orang tua, anak muda, siapa saja. Man di situ ismul mausul yadullu 'ala al-umum. Kata yang menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang selalu, yattaqi di situ fi'il mudhari', kata kerja present menunjukkan kepada selalu, tidak sekali-sekali. Siapa saja yang selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah selalu yaj'al, ya, selalu memberikan jalan keluar untuknya, dan selalu memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka.
Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, min jihah la takhtur bi bali, wallahi para ikhwah, dari arah yang tidak pernah terbesit di dalam kalbunya. Dari arah yang tidak pernah terbesit dalam kalbunya. Saya beri contoh ya, saya punya kawan orang Surabaya, masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan, saya kadang-kadang Ustaz nantang Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara nantangnya? Saya bilang kepada Allah Subhanahu, ya Allah, saya ingin berbakti kepada orang tua, mudahkan rezeki saya. Suatu saat Umi Ustaz, jamaah, Umi Ustaz ingin sebuah perabotan di rumah, nggak ada duit Ustaz. Dan beliau kerja membuat tempat sarung. Jadi kotak sarung itu beliau yang suppliernya. Kemudian suatu saat saya datang ke perusahaan sarung tersebut, saya tawarkan, ini harga kotaknya sekian. Sengaja saya besarkan Ustaz, agar sesuai dengan permintaan ibu. Maka perusahaan sarung tersebut, wah ini terlalu mahal, nggak bisa. Pulanglah saya. Tapi saya yakin pasti dipanggil lagi. Pas dipanggil lagi, kemudian ditambahi dan persis dengan jumlah yang saya inginkan untuk bisa berbakti kepada orang tua, membelikan perabotan di rumah orang tua. Itu yang beliau sebut dengan saya kadang menantang Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Ustaz, kalau ukuran biasa kami bikin cover untuk sarung itu tidak masuk, tapi sengaja saya angkat agar sama dengan permintaan ini. Persis, nominalnya persis, untungnya sekian, itu yang saya kasih. Kenapa? Karena bakti, karena takwa, karena bakti kepada orang tua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan tentang urusan bakti pada orang tua. Dia adalah ketakwaan yang agung setelah mentauhidkan Allah. Wa'budullah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar janganlah kalian janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah, tauhid lalu bakti. Amalan kedua dari takwa yang paling agung, tauhid, setelah itu baru bakti kepada orang tua. Coba amalkan itu. Yang lagi seret rezekinya, bakti kepada orang tua. Bakti. Saya pernah juga di Mekah, diantar dari Mekah ke Jeddah. Waktu itu mau pulang dari Mekah ke Indonesia, ngobrol sama orang Arab Saudi. Beliau mengatakan cerita tentang COVID, kejadian baru-baru COVID. Semua orang mengeluh Ustaz tentang COVID. Saya walhamdulillah, padahal saya cuma jualan ini, jualan itu, tetapi senantiasa apapun keperluan ibu, kapan ibu manggil saya, tidak ada kata la, tidak ada kata tidak. Kapan ibu manggil saya? Dan beliau mengatakan, birrul walidain salafun wadain. Bakti kepada kedua orang tua itu adalah hutang yang akan dilunasi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak bakti kepada orang tua, dia seakan-akan memberikan piutang. Nanti anaknya akan melunasinya. Dan itu adalah pelancar rezeki paling jitu, bakti pada orang tua. Karena itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat menyambung hubungan rahim. Pokoknya kalau udah urusan orang tua, kata orang Arab, alal ain war ra's. Apapun demi orang tua, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalil yang lain tentang takwa adalah menghantarkan rezeki, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Dan ada lagi, saya menarik berkata cerita itu. Kata beliau gini, Ustaz, Syekh, saya punya saudara 4. Ibu saya cuma mau saya. Padahal ini yang nomor 1, 2, 3 itu lebih luas rezekinya daripada saya. Kemudian sang ibu berkata kepada saya, baru saya paham. Kata beliau, agar pahalamu lebih banyak daripada saudara-saudaramu. Luar biasa. Terkadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus orang tua. Karena mungkin kita anak yang paling bontot. Pernah seorang bertanya kepada saya, Ustaz, kami ini pengantin muda, saya punya anak 1, istri masih muda, saya masih muda. Saya ingin juga kalau lagi berlibur, sebagaimana pengantin-pengantin muda lainnya, ke negara sana, makan ini, main itu. Tapi saya punya ibu, dan saya harus bawa ibu saya. Sedangkan kakak-kakak saya, alhamdulillah mereka itu diluaskan rezekinya. Setiap kali saya nelfon dia, mereka kakak-kakak, mereka mengatakan, kamu perlu uang berapa? Ingat para ikhwah, bakti orang tua bukan urusan uang. Bukan urusan, Assalamualaikum warahmatullah, Umi sudah saya transfer ya, 1.500.000, 2 juta, 5 juta. Bukan. Bakti orang tua itu penuh dengan seni. Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Kadang kita mengalahkan perasaan, mengalahkan kepentingan pribadi, kepentingan anak, istri demi orang tua. Kadang kita bawa hadiah, jauh-jauh kita bawa hadiah, capek bawanya. Kita jaga, pas dikasih ibunya nggak suka. Gak suka saya. Maka pada saat itu tidak boleh kita mengatakan apapun. Gak boleh. Iya bu, iya Umi, nanti saya akan kasih yang lain. Gak boleh menggerutu. Menggerutu durhaka. Maka si anak ini mengatakan, saya juga ingin berlibur Ustaz, tapi kalau bawa ibu kan terbatas, tempat liburan terbatas, makanan terbatas, bagaimana ya Ustaz? Maka saya katakan, dia adalah salaf wa dain. Bakti orang tua itu hutang yang akan dilunasi. Anakmu akan merekam perbuatanmu terhadap orang tuamu. Dan itu yang akan dilakukannya kepadamu kelak. Dan itu adalah pelancar rezeki. Karena itu takwa yang paling luar biasa. Surat Al-A'raf ayat 96, jikalau penghuni negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bertawakal. Apa pengertian tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi manfa'ah atau daf'i dhar. Yang artinya takwa adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan dari mudarat. Harus benar-benar bersandar hatinya kepada Allah. Usaha antum buka jualan ini, jualan itu hanya usaha manusia. Itu hanya sebab yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mempunyai planning besar, A sampai Z dia punya besar planningnya, tapi dia lupa untuk bersandar qalbunya kepada Allah dengan sebenar-benar bersandar. Tim kerjamu, tim di lapanganmu
Semua planning-planningmu itu akan hancur dari A sampai Z-nya jika Allah tidak menghendakinya. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung para ikhwah, apa yang mereka bisa lakukan? Cuma punya separuh, 2 kaki. Beda dengan manusia. Bahkan manusia semua bisa dimakan. Saya dengar dedek, makanan sapi dedek, itu dimakan oleh manusia. Bahkan ada api dimakan oleh manusia. Hah? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Maksudnya burung terbatas makanannya, tapi dia ketika bertawakal kepada Allah, Allah kasih rezeki. Apalagi manusia punya fasilitas, makanan apa saja bisa dimakan, herbivora, makanan hewan pemakan tumbuhan, karnivora daging, omnivora makan apa saja. Ada satu lagi spesies, yaitu makhluk pemakan api, menuso. Mohon maaf yang masih ngerokok ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini yang sangat luar biasa, berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Rezeki di tangan Allah. Maka kita minta rezeki. Saya pernah dengar kisah dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Ada orang yang suka minta-minta kepada manusia. Sampai orang kampung benci kepada orang tersebut karena suka minta-minta ya, untuk keperluan pribadi. Ya, beda dengan donasi untuk ya. Kalau bukan dia siapa lagi ya. Beda dengan untuk donasi untuk dakwah, beda. Taib. Suka minta-minta. Akhirnya orang kampung mengatakan kalau ada yang minta kita arahkan kepada orang paling kaya di kampung kita. Sudah. Dia minta 1, 2, semuanya menuju. Silahkan minta ke sana, silahkan minta sana. Datanglah dia kepada orang yang paling kaya tersebut. Kemudian orang rumah di rumah tersebut mengatakan, oh si fulan lagi di dalam masjid, silahkan pergi ke masjid. Pergilah dia masjid. Masuk misalkan masuk dari situ. Misalkan masuk dari sini. Kemudian ada orang di pojokan sedang begini. Dia langsung berpikir, saya disuruh minta kepada orang yang minta. Paham ya? Saya disuruh minta kepada orang yang minta, ngapain? Kenapa saya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya? Orang miskin tadi diperintahkan oleh orang kampung untuk meminta kepada orang kaya di kampung tersebut. Sedangkan si kaya yang didapati di masjid tersebut sedang meminta. Paham maksud saya enggak? Ya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yaitu at-tafarruq li'ibadatillah. Meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik para ikhwan. Contohnya Maryam. Maryam ahli ibadah. Sampai disebutkan beliau mengamalkan ayat ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ibadahlah yang panjang untuk Rabbmu, sujud dan rukuklah yang lama. Disebutkan, silakan cek dalam tafsir Imam Katsir. Disebutkan Maryam sajadat hatta kharajal ma'ul asfar min ainai. Beliau sujudnya lama. Ini yang saya katakan tadi. Silahkan berprestasi beribadah di dalam rumah. Silahkan kita masing-masing lomba-lomba beribadah dalam rumah. Itu lebih utama. Ya, silahkan apa saja kita bisa jadikan prestasi dalam rumah kita. Berprestasi dalam rumah kita. Beliau sujud lama sampai keluar air kuning dari matanya. Beliau berdiri lama sampai kedua kakinya keluar air. Apa yang terjadi kepada Maryam?
Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Setiap kali Maryam alaihi salam, setiap kali Nabi Zakaria pamannya masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Rizqan di situ kata nakirah dalam bahasa Arab. Kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, rizqan di sini adalah fakihatus syita fi shaif wa fakihatus shaif fi syita. Artinya apa? Makanan selalu ada. Buah-buahan musim dingin ada meskipun itu musim panas. Buah-buahan musim panas ada meskipun itu musim dingin. Artinya apa? Selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terputus gara-gara ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ibadah kita para ikhwah. Baca Quran kita, hari Jumat selawat kita. Ya, kita tidak seperti orang-orang yang bermajlis akbar selawat kemudian di dalamnya dangdutan. Ya, joget-joget, enggak. Berselawat, berzikir. Zikir, selawat, istighfar, baca Quran, hataman. Ya, hatamkan bacaan Quran kita. Salat malam, ahli ibadah. Dan saya berpesan ini kepada yang sudah lama ngaji, jadilah ahli ilmu dan ahli ibadah. Yang sudah lama ngaji terutama ya, sudah kenal dakwah sunnah. Jangan cuma slogan saja, dakwah sunnah, dakwah salaf. Kami orang salafi, enggak. Tapi harus ahli ilmu, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprestasi di rumah, ya. Tapi setelah itu jangan bikin IG story. Alhamdulillah, khatam Al-Quran. Letakkan di Facebook. Ngapain? Nggak perlu. Satu lagi nih. Ini sekarang lagi ramai. Karena Arab Saudi lagi membuka lebar-lebar untuk bisa pulang pergi ke Arab Saudi tanpa harus capek-capek gitu. Ada visa macam-macam, visa umroh, visa multiple. Maka saya nasihatkan orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang tidak berseri uangnya, perusahaan sudah jalan, ya, maka apa susahnya untuk mencari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mati di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, agar bisa berharap mati di kota Madinah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa di antara kalian sanggup untuk mati di kota Madinah, lakukanlah. Toh di Indonesia uangnya, perusahaannya jalan sudah. Mungkin pulang ke Indonesia cuma sepekan, 2 pekan pulang lagi ke sana. Setiap 5 kali sehari sholat di Masjid Nabawi, 1000 sholat. Ini bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya. Silakan lakukan seperti itu. Bagi yang belum, ya sudahlah, pekalongan saja. Ya, ini lagi ramai ini seperti itu. Nyewa di sana, apartemen murah di sana, bahkan ada yang sudah buka perusahaan di sana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.